Shalom semuanya, kami dari kelompok 28 dan 29 akan mempresentasikan tentang obat efedrin. Adapun yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama definisi obat, yang kedua nama generik dan nama paten, yang ketiga gambar setiap sedia bentuk obat, yang keempat golongan dan klasifikasi obat, yang kelima indikasi dari kontraindikasi, yang keenam efek samping, yang ketujuh farmakodinamik dan farmakokinetik, yang kedelapan dosis dan cara pemberian, yang kesembilan nursing consideration, yang ke-10 indeks keamanan kehamilan, dan yang ke-11 special precaution. Yang pertama kami akan mempresentasikan tentang definisi obat. Obat efedrin adalah jenis obat golongan non-spesifik agonis adrenergik. Obat ini biasanya bekerja pada adrenoseptor jantung yang membuat suara jantung dan nadi meningkat sehingga tekanan darah menjadi stabil. Obat efedrin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi sesak nafas, rasa sesak di dada, dan bersin-bersin akibat asma bronkial. Efedrin juga dapat digunakan untuk mengatasi kondisi lain sesuai petunjuk dokter. Obat ini bekerja dengan cara mengurangi pembengkakan dan mengecilkan pembuluh darah di rongga hidung untuk memperlancar saluran udara paru-paru. Dengan begitu, napas akan terasa lebih lega. Nama generik dan nama paten dari obat efedrin itu, yaitu nama generiknya itu efedrin, efedrin hidroklorida, efedrin sulfat, dan nama patennya itu ada asmasolon, konsolin, konsolindi, fasodrin. Dan bentuk dari efedrin itu sendiri ada dua, yaitu padat dan juga cair. Efedrin masuk ke dalam golongan obat non-spesifik agonis adrenergik dan golongan dekongestan hidung, vasokonstriktor hidung. Klasifikasi efedrin menurut rute pemberiannya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama jika diberikan dalam bentuk obat tetes hidung, yaitu untuk mengatasi hidung tersumbat. Yang kedua, jika diberikan secara oral untuk mengatasi bronkospasma akut. Yang ketiga, jika diberikan dalam bentuk injeksi spinal atau bius epidural untuk menurunkan tekanan darah. Yang keempat, jika diberikan dalam bentuk injeksi spinal atau bius epidural untuk menurunkan tekanan darah. Baik, sekarang indikasi dan kontraindikasi. Indikasi adalah kondisi di mana pasien memerlukan obat tersebut. Jadi indikasi untuk obat ini untuk bronkoplasma akut, hidung tersumbat, hipotensi yang disebabkan oleh anestesi spinal atau epidural. Kemudian kontraindikasi. Kontraindikasi ini adalah kondisi di mana obat tidak boleh diberikan kepada pasien dengan penyakit tertentu, seperti pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini, penggunaan bersama siklopropan, individu dengan penyakit kardiovaskular, hipertensi, dan hipertiroid, pasien yang sedang menjalani pengobatan dengan monoamin oksidase inhibitor atau pasien yang menjalani pengobatan depresi, kemudian tidak digunakan bersama dengan antidepresan tertentu seperti norepinephrine dopamin reuptake inhibitor karena bisa meningkatkan risiko akibat kadar norepinephrine yang berlebih. Kemudian pyrochromositoma yaitu tumor jinak pada bagian tengah kelenjar adrenal. Kemudian tidak digunakan sama sekali selama kehamilan kecuali diindikasikan oleh dokter yang berpengalaman dan hanya ketika tidak ada pilihan lainnya. Selanjutnya, efek samping. Secara sistematika, efek samping yang mungkin muncul akibat penggunaan efedrin pada tiap-tiap organ adalah pada kardiovaskular dapat terjadi hipertensi, takikardia, aritmia, angina pectoris atau nyeri dada, infark miokard atau serangan jantung. Pada respiratori dapat terjadi bronkodilatasi, edema paru, dan dispni. Pada neurologi dapat terjadi stroke, gejala stimulasi sistem saraf pusat seperti ansietas, agitasi, dan lain-lain. Dan pada overdosis dapat menyebabkan rhabdomyolysis, yaitu kerusakan jaringan otot yang menyebabkan protein itu masuk ke darah sehingga dapat merusak ginjal. Kemudian pada gastrointestinal dapat menyebabkan mual dan muntah, pada genitourinary dapat menyebabkan relaksasi otot detrusor dan meningkatkan kontraksi sphincter vesika sehingga menyebabkan retensi urin akut. Pada dermatologis menyebabkan kulit kemerahan, berkeringat, atau akne vulgaris seperti jerawat dan komedo. Kemudian pada hematologi menyebabkan leukopenia atau penurunan sel darah putih. Pada metabolik menyebabkan gangguan asam basa dan hipokalemia. Dan efek samping lainnya yaitu penggunaan efedrin jangka panjang dapat menyebabkan toleransi dan ketergantungan. Selanjutnya, farmakodinamik dan farmakokinetik dari obat efedrin ini. Di sini farmakodinamik adalah bagaimana obat itu bekerja
dalam tubuh manusia, sedangkan farmakokinetik itu bagaimana tubuh memproses obat tersebut. Mekanisme kerja dari obat efedrin ini efedrin adalah agonis adrenoreseptor alfa dan beta, di mana aktivasi alfa adrenoreseptor di mukosa hidung menyebabkan vasokonstriksi dan mengurangi kemacetan. Sedangkan aktivasi beta adrenoreseptor merilekskan otot polos pada bronkial. Nah, efedrin ini juga bertindak pada transport norepinefrin SLC6A2, mempromosikan pelepasan norepinefrin yang disimpan ke dalam sinaps neurol yang mengarah pada aktivasi adrenoreseptor postsinaptik di samping aktivasi langsung yang diinduksi oleh obat. Jadi, efedrin ini dapat digunakan untuk mengurangi mukosa hidung dan begitu juga untuk merilekskan otot-otot pada bronkial. Kemudian, farmakodinamik dari efedrin ini, jenis obat ini memiliki aktivitas simpatomimetik secara langsung dan juga secara tidak langsung, di mana efektif dekongestan berada di saluran pernafasan bagian atas. Obat ini adalah stereoisomer efedrin yang memiliki aksi yang sama, tetapi ditemukan aktivitas pada prosesor yang lebih sedikit dan juga sistem saraf pusat. Farmakokinetik dari obat efedrin ini, yaitu efedrin dapat diserap melalui intramuskular ataupun subkutan. Melalui intramuskular dapat didistribusikan 10-20 menit. Durasi dari respon pada jantung 1 jam setelah pemberian. Metabolisme terjadi di hati dengan jumlah yang kecil dan sebagian besar diekspresikan melalui urin. Plasma efedrin dapat bertahan 3-6 jam di dalam tubuh. Nah, penyerapannya atau absorpsi itu terjadi dalam saluran gastrointestinal, sedangkan didistribusikan secara luas ke seluruh tubuh, terakumulasi di hati, paru-paru, ginjal, limpa, dan otak, serta memasuki ASI. Metabolismenya di hepatik, kemudian menghasilkan sejumlah kecil metabolit. Nah, yang mempengaruhi P-hidroksiefedrin, P-hidroksinorepinefrin, dan norepinefrin. Kemudian, ekskresinya itu terjadi melalui urin, karena obat ini tidak berubah 60-70%, dan juga diekskresikan melalui metabolit dalam jumlah yang kecil. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dosis dan cara pemberian dari obat efedrin, di mana cara pemberiannya bisa berupa dari nasal atau melalui hidung, yang kedua itu berupa oral atau melalui mulut, dan yang ketiga itu melalui parenteral atau berupa injeksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dosis dari obat efedrin. Yang pertama itu untuk penyakit hidung tersumbat, dosis dewasa itu diberikan sebanyak 1%, di mana 1% ini sebanyak 1-2 tetes di masing-masing lubang hidung. Dan dosis ini dapat digunakan 4 kali sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kedua adalah bronkospasme akut, di mana cara pemberian dari bronkospasme akut ini melalui oral dan juga parenteral. Untuk dosis oralnya, untuk dewasa diberikan efedrin HCl sebanyak 15-60 mg 3 kali sehari. Jika yang diberikan adalah efedrin sulfat, maka dosisnya yaitu 12,5-25 mg setiap 4 jam. Di mana dosis maksimal dari pemberian untuk dewasa adalah sebanyak 150 mg per harinya. Dan untuk anak-anak, untuk usia 1-5 tahun, diberikan efedrin HCl sebanyak 15 mg 3 kali sehari. Dan untuk usia 6-12 tahun, diberikan efedrin HCl sebanyak 30 mg sebanyak 3 kali dalam sehari. Untuk usia di atas 12 tahun, dosisnya akan sama dengan dewasa. Yang kedua, cara pemberian melalui parenteral atau injeksi, dewasa diberikan efedrin sulfat sebanyak 12,5-25 mg, di mana disuntikkan secara subkutan atau intramuskular atau intravena, dan dosis tambahannya juga dapat diberikan sesuai dengan bagaimana dari respon pasien tersebut. Yang ketiga adalah penyakit hipertensi, di mana cara pemberiannya yaitu berupa dari parenteral, di mana berupa injeksi spinal atau bius epidural, di mana dosisnya untuk dewasa diberikan efedrin HCl sebanyak 3-6 mg dengan suntikan perlahan ke pembuluh darah setiap 3-4 menit, tetapi sesuai dengan kebutuhan pasien, di mana dosis pemberian maksimalnya itu sebanyak 30 mg. Jika diberikan adalah efedrin sulfat, maka akan diberikan dosis 25-50 mg dengan suntikan subkutan atau intramuskular. Tapi jika diberikan melalui suntikan intravena, maka diubah menjadi 5-25 mg dan dapat juga diulang sesuai dengan bagaimana respon dari pasien tersebut. Dan untuk pasien anak-anak akan diberikan sebanyak 0,5 mg per kilogram berat badan atau 16,7 mg per meter kuadrat tinggi badan si anak tersebut. Dan ini diberikan setiap 4-6 jam sekali dengan suntikan di bagian subkutan atau intramuskularnya. Yang kedua itu diberikan sebanyak 0,75 mg per kilogram berat badan atau 25 mg per meter kuadrat tinggi badan anak, di mana diberikan 4 kali sehari dengan suntikan subkutan ataupun intravena. Selanjutnya, untuk nursing consideration,
dibagi menjadi dalam 3 tahap. Yang pertama itu sebelum penggunaan, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum penggunaan yaitu pertama, lakukan pengawasan terhadap efek samping pada pasien penderita gangguan fungsi ginjal. Yang kedua itu perhatikan beberapa obat lain yang tidak bisa dikonsumsi bersamaan dengan obat efedrin. Yang ketiga itu melakukan pengkajian fisik seperti berat badan pasien ataupun alergi yang diderita oleh pasien. Yang kedua itu adalah selama penggunaan. Dalam selama penggunaan hal-hal yang harus diperhatikan itu yaitu pada saat penggunaan efedrin perlu dilakukan pengawasan terkait tanda-tanda vital pasien berupa tekanan darah, denyut nadi atau gejala respirasi pasien tersebut. Yang kedua itu adalah pada pasien yang menjalani anestesi spinal, apabila terjadi hipotensi setelah anestesi, maka efedrin dapat dijadikan menjadi pilihan utamanya. Yang ketiga, perhatikan fungsi organ tubuh pasien lainnya. Untuk yang bagian terakhir adalah setelah penggunaan, di mana hal-hal yang harus diperhatikan setelah penggunaan adalah perhatikan adanya tanda-tanda overdosis. Antara lain itu seperti mual-mual, hipertensi, demam atau palpitasi, kejang, dan juga gejala psikosis. Yang kedua itu perhatikan hasil dan perkembangan kondisi pasien setelah mengkonsumsi obat efedrin tersebut. Dan yang terakhir adalah perhatikan apabila ada efek samping yang berlebihan. Selanjutnya adalah indeks keamanan kehamilan. Berikut kategori tingkat keamanan penggunaan obat pada ibu hamil dari FDA atau Food Drug Administration. Yang pertama adalah kategori A, aman untuk janin seperti vitamin C, asam folfat, vitamin B6, paracetamol, dan sebagainya. Kategori B, cukup aman untuk janin seperti amoxicillin, ampicillin, azitromisin, bisakodil, cefadroxil, cefepim, cepecin, cefotaxim, ceftriaxone, cetriciclopidogrel, erythromycin, ibuprofen, insulin, lansoprazol, metformin, metildopa, metronidazol, dan sebagainya. Pada kategori C, dapat berisiko digunakan jika perlu. Obat dianjurkan hanya jika manfaat yang diperlukan oleh ibu dan janin melebihi risiko yang mungkin timbul pada janin. Contohnya itu albendazole, allopurinol, aspirin, amitriptyline, calcitriol, kalsium laktat, chloramphenicol, ciprofloxacin, clonidin, cotrimoxazole, codein, dan paracetamol, dextromethorphan, digoxin, enalapril, efadrin, fluconazole, dan sebagainya. Kategori D, ada bukti positif dari resiko, digunakan jika darurat. Penggunaan obat diperlukan untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa atau penyakit serius di mana obat yang lebih aman tidak efektif atau tidak dapat diberikan. Contohnya alprazolam, amikacin, amiodaron, salbamazepin, klordiaz epixit, diazepam, kanamisin, phenytoin, asam valproat, dan sebagainya. Kategori X, kontraindikasi dan sangat berbahaya bagi janin. Contohnya amlodipine, atorvastatin, kafein tambah ergatomin, atau desogestrel tambah etinyl sentradiol, ergometrin, estradol, misoprostol, oksitosin, simvastatin, dan warfarin. Efikasi, kemanjuran atau benefit, dan resiko adalah pertimbangan utama menggunakan obat khusus untuk A dan B. Untuk obat yang masuk kategori C dan D dianjurkan untuk benar-benar melalui pertimbangan dokter dengan mempertimbangkan manfaat kesehatan jiwa yang lebih besar dibandingkan resikonya. Untuk obat kategori X tidak boleh digunakan pada masa kehamilan. Kategori kehamilan melalui IM atau IV parental atau SC adalah kategori C. Parental pemantauan monitor PB dan denyut nadi. Dosis itu ada beberapa gejala, diantaranya ada mual, muntah, demam, jantung berdebar, takikardi, gelisah, depresi pernafasan, kejang-kejang, psikosis paranoid, delusi, dan halusinasi juga dapat terjadi. Pada penata laksanaannya, pengobatan suportif dan simptomatik, lakukan emesis dan lakukan bilas lambung. Dapat memberikan diazepam untuk mengendalikan kejang, mengelola pireksia dengan pendinginan eksternal dan dexamethasone 1 mg per kilogram dengan injeksi IV lambat. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang special precaution atau perhatian kepada perawat agar dapat menghindari pemberian obat efedrin ini kepada pasien yang memiliki gejala atau penyakit tertentu. Misalnya pasien dengan gejala vasomotor tidak stabil atau riwayat gangguan kerja, pengaruhi juga oleh usia, di mana pasien yang tua itu tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi obat efedrin ini. Demikian juga untuk pasien yang kondisi hamil itu tidak dianjurkan untuk menggunakan obat efedrin ini. Adapun jika pasien-pasien tersebut menggunakan obat efedrin ini akan menimbulkan reaksi yang
merugikan, di mana mual, gelisah, insomnia, tremor, mulut kering, terjadi gangguan sirkulasi ke ekstremitas, HTN, sakit kepala, serta aritmia jantung. Ini juga dapat berpotensi fatal, misalnya seperti trombosis arteri koroner, MI, kejang, reaksi psikotik, nefrolitiasis, atau miokarditis. Baik, inilah hasil kelompok kami, pembahasan kami tentang obat ephedrine ini. Semua kesalahan atau kekurangan kami dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.